Halo semua, selamat datang di channel saya Wilson. Kali ini saya akan bahas sedikit review tentang pemakaian Wuling Almas yang model pertama selama 3 tahun pemakaian. Jadi singkat cerita aja, Wuling Almas ini yang pertama kali keluar itu bulan bulan Mei 2019. Kalau nggak salah bulan Mei. Nah itu saat itu mobil ini hanya ada satu tipe doang. Jadi yang 5 seat nggak ada kursi belakang. Kemudian di bagian bagasi itu ada penutupnya. Kemudian gimana pemakaian selama 3 tahun ini mobil Wuling Almas? Apakah mesinnya oke? Suspensinya gimana? Kaki-kakinya berisik atau ada yang bunyi? Jadi menurut saya mesin oke, suspensi juga pun oke. Walaupun mobil ini menggunakan 1451 cc dan ada turbo, dapat menghasilkan 140 horsepower dengan torsi 250 Nm. Itu sudah cukup untuk membuat mobil ini bisa melaju kencang. Juga bisa menaiki tanjakan. Ditambah dengan mobil ini kan ada fitur namanya Hill Start Assist. Jadi untuk menaiki tanjakan tuh tidak perlu kita tidak perlu ragu gitu. Jadi dapat berhenti di tengah jalan, di tengah tanjakan itu tanpa injek rem sekalipun. Kemudian untuk tancap gasnya lagi, kita juga nggak perlu pindah ke mode sport atau apa. Cukup mode drive aja itu sudah bisa nanjak. Jadi walaupun mungkin teman-teman ada yang mikir mobil ini cc-nya kecil ditambah CVT lagi, itu torsinya tidak kuat. Enggak, itu sebenarnya salah. Sebenarnya ini kuat-kuat aja. Teman-teman dapat buktiin sendiri. Saya sudah buktikan itu di tanjakan di Bandung area Dago. Itu kira-kira mungkin sekitar ada kali 30 derajat tanjakannya, mungkin 28 derajat, dan itu pada saat itu saya berkeluarga full plus koper bagasi di belakang juga. Itu menggunakan Hill Start Assist di tanjakan gitu, tanpa rem, tanpa electric parking brake dinyalakan, itu dapat nanjak dengan gampang. Selama pemakaian 3 tahun ini saya tidak ada kendala apapun, misalkan di suspensinya atau ada bunyi-bunyi di belakang, pintu bagasi segala macam, fitur-fitur yang tidak nyala atau apa. TPMS normal, kemudian tidak ada suara kaki-kaki yang aneh selama pemakaian. Nah, kemudian mungkin ini salah satu topik yang teman-teman ingin dengar. Bagaimana efisiensi bahan bakar mobil Wuling Almas? Efisiensi kalau bagi saya, untuk mobil sebesar ini ya, untuk ukuran SUV, kemudian ini juga penggerak roda depan, menurut saya ini nggak bisa dibilang boros, nggak bisa dibilang hemat juga. Mungkin ini pendapatnya bakal beda banget dengan teman-teman yang terbiasa setir mobil LMPV, MPV. Itu sudah jauh pasti lebih hemat. Menurut data yang saya catat ya, di sini perjalanan saya sejauh 15,7 km itu efisiensi bahan bakarnya sekitar 12 km sampai, dan itu perjalanannya di dalam kota. Jadi bisa dibilang itu ada lampu merahnya, ada motor, ada angkot, semuanya ya tidak bisa cepat lah. Kecepatan rata-rata mungkin hanya sekitar 25 sampai 30 km per jam. Kemudian saya ada catat lagi, ini agak jauh, 34 km itu jarak pulang sama pergi saya. Bisa dibilang dari daerah Dan Mogot Jakarta ke daerah Kelapa Gading. Itu saya catat sekitar 11,5 km per liter. Ini mungkin agak boros karena saya saat itu agak cepet setirnya, agak ngebut juga. Jadi conserve gasnya itu tidak saya pikirkan.
Kemudian itu juga ada lewat tol sih. Seharusnya kan lewat tol bisa lebih hemat ya. Kemudian saya ada catat lagi, kira-kira 22 km jaraknya. Itu saya dapat sekitar 12 km juga. 12 km per liter. Jadi kalau bisa dibilang Wuling tidak terlalu boros kalau menurut saya. Karena walaupun mobil ini termasuk berat kalau bagi saya, bukan masalah berat disetir atau apa, tapi karena bodinya yang berat. Misalkan buka kap mesin aja, buka pintu ini aja, itu saya rasakan berat. Kemudian ada lagi yang saya catat, ini pulang pergi 53 km ya, efisiensinya saya dapat 13 km per liter. Tapi memang itu banyak di tol. Jadi bisa dibilang kalau banyak itu tol dalam kota ya. Jadi maksimum kecepatan saya 80-an. 80 lebih lah. Itu saya dapat 12 itu. Jadi 12 sampai 13 sih. Nah, kalau yang tadi kan saya sudah sebutkan kelebihan-kelebihan dari mobil ini. Kemudian kalau untuk kekurangannya di sini saya simpulkan ada dua. Yang pertama itu tarikan awal dari mobil ini itu agak delay. Dan delaynya menurut saya agak kurang wajar. Jadi misalnya saya injek gas dari awal gitu ya, dan itu agak setengah full, tidak sampai full banget, agak setengah full gitu, bisa dibilang mungkin 3/4 lah gitu injek gasnya. Itu mobil ini nggak langsung meluncur gitu, jadi dia naik sedikit, habis itu ntar setelah 2 detik gitulah ya, ntar baru dia nge-kick gitu. Jadi turbo kicknya delaynya berasa banget mobil ini. Tapi setelah turbo kick itu, nah itu baru deh akselerasinya naik cepet. Itu drastis itu. Sedangkan kalau di mobil CVT biasa yang lain yang bukan Wuling, itu bagi saya mah lumayan instan gitu loh CVT-nya. Mungkin karena ini saya kurang tahu ya. Yang saya tahu CVT ini teknologi dari merek Bosch. Mungkin dari Bosch itunya kali ya yang agak delay. Kemudian satu lagi kekurangan yang saya lihat itu adalah mungkin cover bawah mobil. Itu cover bawah mobil ada cover penutup gitu kecil di bagian bawah mesin. Itu suka melayot gitu. Jadi bentuk gelombang gitu shape-nya. Yang pernah saya alami, dan itu di tahun pertama pakai mobil ini lagi. Ketika lagi mau parkir kan ada pembatas roda di bawah, ada bata gitu. Nah itu pas udah mau kena bata gitu, ada suara krek gitu. Bingung kan kenapa itu? Kirain bumper bawah kena tabrak. Ya udah, akhirnya saya mundurin deh mobilnya. Pas mundur krek lagi, bunyi tambah kenceng. Taunya pas saya turun lihat, itu rupanya cover bawahnya udah robek. Ternyata meleot itulah. Jadi dia meleot itu kena batunya gitu. Terus pas udah mundur kena tabrak, robek. Dan sekarang sudah dipasang baru pun juga demikian. Jadi diakalinnya mungkin bisa diikat kawat gitu supaya dia bisa naik. Jadi supaya tidak ground clearance-nya tidak terlalu rendah lah untuk bagian situ. Ya udah guys, itu aja yang kira-kira yang ingin saya share. Semoga itu bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan inspirasi. Kesimpulannya, untuk masalah mesin, suspensi itu oke. Gak ada apa-apanya. Gak ada kekurangan di bagian situ. Itu kalau menurut saya. Kekurangannya hanya di tarikan awal yang delay itu doang. Tapi setelah turbo lag-nya sudah lewat, akselerasi itu lancar, kenceng banget. Oke guys, see you.